Perkenalkan, nama saya Monika Kartika, kelas B1, mahasiswi Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membahas tentang kegawat daruratan kelautan. Yang pertama, pengertian kegawat daruratan kelautan. Kegawat daruratan kelautan adalah kondisi di mana seseorang yang mengalami suatu kecelakaan atau bahaya yang terjadi saat berada di laut yang bisa mengakibatkan kecacatan dan juga dapat mengancam nyawa seseorang jika tidak segera mendapatkan pertolongan. Kedua, penyebab kecelakaan di air. Ada 3 penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, tidak mematuhi peraturan yang berlaku di dalam kolam renang atau di laut. Yang kedua, kurang atau tidak menguasai teknik berenang dengan baik. Dan yang ketiga, kelelahan akibat terlalu lama berenang. Ketiga, teknik menolong di air. Yang pertama, RAI adalah teknik yang paling aman sehingga dapat dilakukan oleh yang tidak bisa berenang sekalipun dengan cara menggunakan tongkat sehingga dapat mencapai korban dan menariknya ke tepi. Akan tetapi, ini hanya bisa dilakukan jika korban berada dekat di tepi air. Yang kedua, lempar. Ini dilakukan jika tidak dapat menemukan tongkat yang cukup panjang untuk mencapai korban. Maka, carilah bahan yang bisa mengapung, seperti ban pelampung dan bahan-bahan lain sebagainya. Ketiga, dayung. Jika Anda sedang di perahu, berhati-hatilah saat mendekati korban. Kekuatan korban yang panik sangat berbahaya dan dapat membalikan perahu yang dapat ditumpangi. Keempat, berenang. Berenang mendekati korban adalah pilihan terakhir jika cara lain tidak memungkinkan untuk dilakukan. Tentunya bagi yang sudah mahir berenang dan menguasai teknik menolong. Selanjutnya, penanganan korban. Yang pertama, pindahkan korban secepat mungkin dari air dengan cara teraman. Yang kedua, bila ada kecurigaan cedera spinal, penolong mempertahankan posisi kepala, leher, dan tulang punggung dalam satu garis lurus. Yang ketiga, buka jalan nafas korban, periksa nafas. Bila tidak ada, maka upayakan untuk memberikan nafas awal secepat mungkin. Keempat, upayakan wajah korban menghadap ke atas. Kelima, sampai di darat atau perahu, lakukan penilaian dini. Keenam, berikan oksigen bila ada sesuai protokol. Ketujuh, jagalah kehangatan tubuh korban, ganti pakaian basah dan selimuti. Kedelapan, lakukan pemeriksaan fisik, rawat cedera yang ada. Kesembilan, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.